Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amanda dengan NIM 2004-2076. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya kerja di sektor swasta maupun sektor publik. Video kali ini guna untuk memenuhi tugas budaya organisasi yang diampu oleh Bapak Hidayatul Fadri MPA. Baiklah, sebelum itu tentunya kita harus tahu pengertian dari budaya kerja. Yang pertama, pengertian dari budaya. Budaya merupakan cara hidup tertentu yang memancarkan identitas tertentu dari suatu bangsa. Kemudian, suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirim melalui kehidupan sosial, seni, agama, kelembagaan, dan segala hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia. Kemudian, keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Kemudian nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan. Kemudian yang terakhir, build a work culture. Kemudian budaya kerja adalah suatu pola yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, kekuatan pendorong membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Budaya organisasi adalah manajemen yang meliputi pengembangan, perencanaan, produksi, dan pelayanan suatu produk yang berkualitas dalam arti optimal, ekonomis, dan memuaskan. Kemudian fungsi budaya kerja. Yang pertama, suatu komponen kualitas manusia yang melekat dengan identitas bangsa dan menjadi tolak ukur dasar dalam pembangunan. Kemudian, ikut menentukan integritas bangsa dan menjadi penyumbang utama dalam menjamin kesinambungan kehidupan bangsa. Yang terakhir, terkait erat dengan nilai-nilai dan falsafah bangsa yang mendorong kinerja seseorang. Kemudian, manfaat budaya kerja. Yang pertama, mengubah sikap dan perilaku pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja dan pelanggan, pengawasan fungsional, dan mengurangi pemborosan. Kemudian, menjamin hasil kerja berkualitas, memperkuat jaringan kerja, menjamin keterbukaan, dan terakhir, membangun kebersamaan. Kemudian, perbedaan budaya kerja sektor publik dan swasta. Yang pertama, sektor publik. Contoh kasus yang diambil yaitu budaya organisasi pada PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Dago Bandung. Adapun nilai-nilai dalam budaya organisasi dari PT Bank BRI cabang Dago yang mencerminkan 5 nilai semangat kerja bank. Nilai-nilai pokok ini telah disetujui oleh direksi melalui surat keputusan tanggal 26 April 1999. Semua insan bank diharuskan bertindak sesuai nilai-nilai pokok dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Adapun nilai-nilai budaya organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Meliputi bertakwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, serta taat pada kode etik perbankan dan peraturan yang berlaku. Nilai integritas ini meliputi setiap pekerja diharapkan memiliki sikap bertakwa, penuh dedikasi kepada organisasi, menjunjung tinggi kejujuran, selalu menjaga kehormatan dan nama baik organisasi, serta taat pada kode etik perbankan dan peraturan yang berlaku. Dengan nilai integritas ini, melihat dedikasi dari setiap pekerja baik dengan sikap kejujuran, menjaga kehormatan, serta taat pada kode etik perbankan, baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak. Maksud dari nilai integritas adalah untuk meletakkan aturan-aturan tentang tingkah laku pekerja dalam seluruh kegiatan untuk BRI dan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Aturan-aturan ini berlaku seluruh jenjang jabatan mulai dari pimpinan, asisten manajer, operasional, hingga cleaning service. Hal ini merupakan tanggung jawab bagi seluruh pekerja pada semua tingkat organisasi untuk memenuhi dan menjalani nilai integritas. Kemudian, profesionalisme meliputi bertanggung jawab, efektif, efisien, disiplin, dan berorientasi ke masa depan dalam antisipasi perkembangan tantangan dan kesempatan. Nilai profesionalisme meliputi di mana
Setiap pekerja diharapkan bertanggung jawab akan berjawabnya, efektif, efisien, dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya, serta berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan tantangan dan kesempatan. Sehingga fenomena yang dilihat yaitu melihat bagaimana penerapan nilai profesionalisme pada nilai semangat kerja BRI pekerja dalam perilaku sehari-hari, baik dalam hubungan kerja sama satu tim dengan yang lainnya, maupun dalam menyelesaikan pekerjaannya, baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak. Kemudian kepuasan nasabah meliputi memenuhi kebutuhan dan memuaskan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, senang melayani, dan teknologi mutakhir. Nilai-nilai dalam 5 semangat kerja BRI sebagai budaya organisasi di BRI yang paling utama adalah kepuasan nasabah yang tertuang dalam visi BRI, yaitu menjadi bank komersial yang terkemuka yang mengutamakan kepuasan nasabah. Adapun nilai kepuasan nasabah meliputi memenuhi kebutuhan dan memuaskan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, senang melayani, dan teknologi mutakhir. Kepuasan nasabah dibagi menjadi dua, yaitu kepuasan nasabah eksternal, yaitu masyarakat yang menggunakan jasa perbankan BRI, dan kepuasan nasabah internal, yaitu pekerja. Kemudian yang keempat, keteladanan meliputi memberikan panutan yang dengan konsisten bertindak adil, bersikap tegas, dan berjiwa besar. Karena itu kami tidak memberikan toleransi terhadap tindakan-tindakan yang memberikan keteladanan. Para pekerja mempunyai keteladanan yang sangat baik kepada pekerja lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya toleransi dari pegawai melakukan rolling istirahat. Selain itu, para atasan juga dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh para bawahannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keteladanan di Bank BRI sangat baik. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya penyimpangan-penyimpangan yang tidak memberikan contoh keteladanan dan yang dapat merugikan BRI yang ditemukan oleh Kantor Inspeksi Wilayah Bandung, membuktikan bahwa nilai keteladanan ini dapat dipahami dengan diterapkan pada diri sendiri, lingkungan kerja, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Kelima, penghargaan pada sumber daya manusia meliputi merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, memperlakukan pekerja berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan, dan rasa saling menghargai sebagai bagian dari perusahaan dengan mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan, memberikan penghargaan berdasarkan hasil kerja individu dan kerjasama tim yang menciptakan sinergi untuk kepentingan bank. Selanjutnya, budaya kerja dalam sektor swasta yang diambil dalam budaya organisasi dan disiplin kerja Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera bersama Bogor. Yang pertama, produktivitas. Kornuspos selalu berinovasi dan berevolusi dalam setiap pengembangan bisnis sehingga menjadikan sebagai tuan di negerinya sendiri dan dapat memberikan solusi finansial berbasis koperasi yang maksimal bagi setiap anggotanya. Yang kedua, integritas. Selalu berkomitmen teguh dalam melayani dan memberi nilai tambah bagi setiap anggotanya. Yang ketiga, loyalitas. Berpegang teguh dalam menjalankan usahanya bersama para anggotanya dan mitra kerja agar senantiasa terus berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang sehingga menjadi koperasi tersebar, terbesar, dan terbaik di Indonesia. Itu yang pertama, disiplin. Kedisiplinan merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang terpenting dikarenakan semakin baik disiplin kerja karyawan, maka semakin baik kinerja yang dapat karyawan tersebut. Tanpa disiplin kerja yang baik, maka sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Kemudian, produktivitas kerja. Tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap organisasi adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja anggotanya. Secara umum, produktivitas dapat diartikan sebagai kemampuan meningkatkan hasil kerja karyawan yang ditinjau dari sumber daya yang dimiliki oleh setiap masing-masing individu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.